Gigs tahun 2024 ini bagi masyarakat Tionghoa ditandai dengan pergantian tahun kelinci ke tahun naga. Nah, aku ada dongeng nih tentang makhluk mitologi yang kuat dan juga pintar, yaitu naga. Yuk siap-siap dengerin dongengnya sambil tarik selimut, jangan lupa sikat gigi sama cuci kaki dan tangan dulu ya. Suatu ketika terjadi perang besar. Seorang raja mempunyai banyak prajurit, tapi dia memberi mereka gaji yang sangat sedikit, jadi mereka tidak bisa hidup dari gaji itu. Akhirnya 3 prajurit berdiskusi untuk memutuskan buat melarikan diri. Tetapi bagaimana kita merencanakannya? Tanya salah seorang prajurit. Jika kita tertangkap, kita akan dihukum gantung. Apakah kamu melihat ladang gandum itu? Kata yang lain. Kita akan menyelinap ke sana saat senja dan bersembunyi di dalamnya pada malam hari. Besok pasukan akan bergerak dan kita bisa melarikan diri dengan selamat. Namun keadaan tidak berjalan seperti itu. Perintah diubah dan pasukan tetap bertahan hari demi hari. Ketiga prajurit yang melarikan diri di ladang gandum menunggu dan menunggu tanpa makanan, tanpa air. Mereka tidak berani keluar dari persembunyiannya. Dan sepertinya mereka harus mati kelaparan dan kehausan di sana. Akhirnya mereka berkata, "Apa gunanya kita kabur? Kita akan binasa di sini secara menyedihkan." Sementara mereka berbicara, seekor naga berapi datang terbang di udara. Dia melayang di dekat mereka, lalu mendarat dan bertanya, mengapa mereka bersembunyi di sana? Mereka menjawab, "Kami adalah prajurit dan kami ingin kabur dari tempat ini karena gaji kami sangat kecil dan perang yang berlangsung terlalu lama. Sekarang jika kami tetap di sini, kami akan mati kelaparan. Dan jika kami keluar dari ladang ini, kami akan digantung di tiang gantungan." Kata sang naga. "Aku bisa menolong kalian dan aku akan melakukannya dengan senang hati juga jika kalian berjanji untuk melayaniku." Para prajurit saling memandang dengan ragu karena mereka tidak menyukai memiliki naga sebagai majikan. Tetap saja, kata mereka satu sama lain, "Kita tidak punya pilihan. Lagi pula apapun lebih baik daripada tergantung di tiang gantungan atau kelaparan di ladang gandum ini." Jadi mereka berjanji. Naga itu menangkap mereka dengan cakarnya, terbang di udara jauh di atas pasukan dan membawa mereka jauh dari perkemahan. Sang naga memberikan 3 cambuk kecil kepada ketiga prajurit, masing-masing 1 buah, seraya berkata, "Pecutlah cambuk ini tuan-tuan dan emas akan muncul dari udara seperti belalang. Semakin banyak kalian mencambuk, semakin banyak pula uang yang kalian miliki. Kalian bisa hidup seperti bangsawan dan bersenang-senang tanpa akhir. Ini akan menjadi hidup kalian selama 7 tahun. Di akhir waktu itu aku akan menanyakan sebuah teka-teki pada kalian. Jika kalian menebaknya, maka kalian dapat menyimpan cambuknya dan aku tidak akan memiliki kekuasaan lebih lanjut atas kalian bertiga. Tetapi jika kalian gagal, kalian akan menjadi milikku selamanya." Kemudian dia meletakkan sebuah buku di depan mereka dan dia menyuruh mereka bertiga menandatanganinya. Naga itu kemudian terbang menjauh dan ketiga prajurit melanjutkan perjalanan dengan cambuk kecil mereka. Mereka mempunyai uang sebanyak yang mereka inginkan dan hidup mewah yang selama ini mereka impikan. Kemanapun mereka pergi, mereka tuh hidup dalam kegembiraan dan kemegahan, berkeliling dengan kuda dan kereta, makan dan minum enak sepuasnya. Waktu berlalu dengan cepat dan ketika 7 tahun hampir berakhir, 2 di antara mereka menjadi sangat cemas dan ketakutan. Tapi yang ketiga meremehkannya dengan mengatakan, "Jangan takut saudara-saudaraku, aku akan menemukan jawaban atas teka-teki naga itu ketika saatnya tiba." Mereka pun pergi ke ladang, duduk di pinggirannya dan keduanya berwajah murung. Seorang wanita tua lewat dan bertanya kepada mereka, "Mengapa mereka begitu sedih?" "Kenapa kalian tampak murung seperti itu?" tanya wanita tua itu. "Apa urusanmu dengan itu? Anda tidak dapat membantu kami," kata salah satu dari mereka. "Siapa tahu aku bisa bantu," kata wanita tua itu. "Ceritakan saja masalahmu padaku." Kemudian mereka memberitahunya bahwa mereka telah berjanji akan menjadi pelayan naga setelah 7 tahun.
Mereka adalah milik sang naga, kecuali setelah 7 tahun berlalu, mereka dapat menebak sebuah teka-teki. Wanita tua itu berkata, "Jika kalian mau bebas dari perjanjian itu, salah satu dari kalian harus masuk ke dalam hutan. Dan di sana, ia akan menemukan sebuah bangunan dari bebatuan yang terlihat seperti sebuah rumah kecil. Dia harus masuk dan di sana akan menemukan pertolongan." Kedua orang yang murung itu berpikir, itu tidak akan menyelamatkan kita. Dan mereka tetap di tempatnya. Tapi yang ketiga, gembira, melompat dan berseru, "Terima kasih banyak, aku akan pergi." Dia masuk ke dalam hutan sampai dia menemukan gubuk batu. Di dalam gubuk itu duduk seorang wanita yang sangat tua, yang merupakan nenek sang naga. Dia bertanya kepadanya, bagaimana dia datang dan apa urusannya di sana. Dia menceritakan semua yang terjadi padanya. Dan karena dia merasa kasihan padanya, dia berkata akan membantunya. Hari mulai gelap, dan anak nagaku akan segera pulang. Sembunyilah di sini. Sambil mengangkat pintu datar di lantai di atas ruang bawah tanah. Diamlah dan tegakkanlah telingamu. Kamu mungkin mendengar sesuatu yang akan membantumu. Pemuda prajurit itu melakukan apa yang diperintahkan. Dan tak lama kemudian, naga itu pun pulang. Dia memasuki rumah dan meminta makan malam. Wanita tua itu mengadakan jamuan besar yang membuat sang naga merasa senang. "Baiklah nak," kata sang nenek. "Bagaimana kabarmu?" "Oh," kata sang naga, "hari ini kurang beruntung. Tapi kenapa aku harus peduli? Dalam beberapa hari aku akan bersenang-senang. Dengarkan ini nenek. 7 tahun yang lalu aku membuat perjanjian dengan 3 pemuda prajurit. Dan hahaha, mereka hampir habis waktunya." "Apakah kamu yakin akan mendapatkannya?" tanya sang nenek. "Mereka mungkin terlalu pintar untukmu." "Oh tidak," teriak sang naga dengan gembira. Dengan banyak asap keluar dari lubang hidungnya. "Oh tidak nenek, aku punya teka-teki bagus untuk mereka. Dan mereka tidak akan pernah bisa menebaknya." "Teka-teki macam apa itu?" Naga itu mendengus lagi dan berkata, "Akan kuberitahu padamu. Itu bagus. Di laut utara yang luas terdapat bangkai monyet ekor panjang yang akan menjadi daging panggang mereka. Tulang rusuk ikan paus akan menjadi sendoknya dan kuku kuda tua yang akan berlubang akan menjadi gelas anggurnya. Bukankah itu bagus?" Hahaha. Ketika sang naga sudah tertidur, nenek tuanya menarik pintu datar dan mengeluarkan prajurit itu. "Apakah kamu dengar semuanya?" "Iya," jawabnya. "Saya mendengar semuanya dan terima kasih banyak nenek naga." Kemudian dia pergi melalui jendela secara diam-diam dan dengan tergesa-gesa kembali ke rekan-rekannya. Dia menceritakan kepada mereka bagaimana naga telah diperdaya oleh neneknya dan bagaimana dia mendengar dari bibirnya sendiri jawaban atas teka-teki itu. Dia bergegas kembali ke teman-temannya dan memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Kini ketiganya menjadi kegirangan dan menjentikkan cambuk mereka ke kanan dan ke kiri sehingga uang itu berhamburan bagaikan hujan es di tengah badai. Beberapa hari kemudian, 7 tahun berlalu dan naga itu pun muncul. Dia menunjuk 3 nama di bukunya dan berkata, "Kalian berjanji?" "Ya, kami berjanji," kata para prajurit itu. "Dan sekarang untuk teka-tekinya," lanjut sang naga. "Aku tahu kalian tidak akan pernah bisa menebaknya dan kalian akan menjadi milikku," ucap naga dengan percaya diri. "Baiklah kalau begitu," kata prajurit. "Kalau begitu, aku akan membawamu ke wilayah kekuasaanku di mana aku akan mengadakan pesta untukmu. Dan menurutmu apa yang akan kamu dapatkan untuk daging panggang?" Pemuda prajurit pertama berkata, "Di laut utara yang luas terletak seekor monyet ekor panjang yang mati. Saya kira itu adalah daging panggang kami." Naga itu terkejut. Dia bergumam, "Tapi apa yang menjadi sendokmu?" Pemuda prajurit kedua berkata, "Tulang rusuk ikan paus. Saya yakin itu adalah sendok kami." Naga itu memasang wajah masam. Dia bergumam lagi. "Tapi bisakah kamu menebak apa yang akan menjadi gelas anggurmu?" Pemuda prajurit ketiga berkata, "Kuku kuda tua yang merongga itu sudah cukup untuk menjadi gelas anggur kami." Naga itu berubah menjadi ungu karena marah.
Dia meraung dan terbang dengan cepat karena dia tahu dia telah kehilangan seluruh kekuasaannya atas mereka. Raungan sang naga masih terdengar dari kejauhan walau dia sudah terbang tinggi dan jauh meninggalkan ketiga prajurit itu. Ketiga pemuda prajurit itu sekarang bebas selamanya. Ketiga prajurit itu kemudian mengambil cambuk kecil, mencambuk uang sebanyak yang mereka inginkan, dan hidup bahagia sampai akhir hidup mereka. The end. Gimana? Seru gak ceritanya? Kalian masih dengerin aku cerita sampai habis atau udah ketiduran nih? Logika dongeng. Kok masih di sini? Kalau gitu kita masuk ke logika dongeng. Buat kalian yang udah dewasa pasti banyak bertanya-tanya kalau dengerin dongengnya. Yang pertama, kok para prajurit bisa kabur ke ladang gandumnya tanpa ketahuan dan gak dicari sama atasannya setelah hilang beberapa hari? Padahal komandannya bisa aja nyuruh prajurit lainnya buat nyari 3 prajurit ini yang kabur kan? Yang kedua, kenapa sang naga harus nunggu 7 tahun buat nagih janji ketiga prajurit? Kenapa gak setahun, sebulan, atau cuma beberapa hari aja? Atau itu termasuk syarat ritual sang naga? Who knows? Yang ketiga, kok nenek sang naga bentuknya manusia? Atau si nenek bisa berubah wujud jadi manusia? Dan juga kenapa si nenek lebih milih bantu prajuritnya daripada ngelihat si cucu bahagia mempunyai tahanan 3 prajurit? Jadi kepikiran kan? Terus ada pesan moral apa nih yang kalian dapat dari cerita ini? Yang pertama, para prajurit kabur dari tugasnya itu nggak baik dicontoh ya buat adik-adik, buat anak-anak. Mestinya sebagai seorang prajurit tuh harus melaksanakan tugas negaranya sampai tuntas. Yang kedua, jangan membuat janji yang belum tentu bisa ditepati, walau dalam keadaan terdesak sekalipun. Yang ketiga, ketika seseorang menawarkan bantuan seperti si wanita tua tadi, jangan meremehkan atau nolak. Siapa tahu kayak wanita tua tadi tuh malah bisa ngasih bantuan. Sebenarnya ada berbagai versi sih untuk teka-tekinya, tapi aku pakai yang versi originalnya aja ya, Kiks. Teka-teki yang lain ada sih, tapi lebih susah buat dimengerti. Oke deh, thank you banget udah nonton video aku, and as always, sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye, see you on my next video. Gigs, tahun 2024 ini bagi masyarakat Tionghoa, apakah kamu melihat ladang gandum? Karena dia tahu bahwa dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Salah. Ketiga pramuda. Salah. Atau si nenek bisa berubah